Selamat berjumpa kembali di channel Jago Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita masih belum bahas soal matematika, tapi kita akan membahas mengenai informasi resmi beasiswa LPDP 2021 gelombang 2. Dan kali ini jalurnya adalah jalur reguler, sebuah jalur yang pendaftarnya sangat banyak. Sebelum itu kita pantau terlebih dahulu jadwal pendaftarannya. Beasiswa ini dibuka pada tanggal 1 Agustus 2021 dan ditutup pada tanggal 8 September. Nah, ada waktu sekitar 1 bulan lebih 1 minggu untuk kalian siapkan borang ataupun berkas-berkas pendaftaran. Jadi sebaiknya disiapkan mulai sekarang karena memang berkasnya sangat banyak. Kemudian jangan daftar di akhir-akhir karena biasanya websitenya trouble. Kalian akan melewati 3 tahapan, yaitu administrasi, substansi, dan interview, yang mana itu harus kalian lalui sebelum dinyatakan sebagai calon awardee pada tanggal 3 Desember 2021. Nah, apa saja sih skema beasiswa LPDP reguler? Yang pertama adalah diperuntukkan sebagai program magister single degree, jadi nggak boleh double degree. Dan lama studi kalian itu maksimalnya 2 tahun, kalau molor ya bayar sendiri. Kemudian bagi kalian yang doktor juga boleh, tapi juga harus single degree. Dan lama studi maksimalnya 4 tahun atau 8 semester. Bagi kalian yang belum punya LOA unconditional, kalian wajib memilih 3 perguruan tinggi dalam negeri ataupun luar negeri yang serumpun. Yang mana yang prodi yang serumpun, kalian bisa cek di link deskripsi. Kemudian kalau dalam negeri ya dalam negeri semua. Dan bagi kalian yang sudah punya LOA unconditional, kalian wajib memilih satu saja dan itu harus sesuai dengan apa yang tertera di LOA kalian. Nah, kemudian biaya apa saja sih yang di cover sama LPDP? Itu ada banyak. Yang pertama biaya pendidikan, itu terdiri dari biaya pendaftaran, SPP atau UKT, tunjangan buku, biaya penelitian, biaya seminar internasional, sama biaya publikasi jurnal. Nah, selain itu LPDP juga mengcover biaya pendukung, terdiri dari transportasi, kemudian aplikasi visa bagi yang keluar negeri, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika perlu, sama bagi kalian yang apply program doktor, kalian diberikan tunjangan keluarga. Jadi pas banget nih yang mau program doktor ke luar negeri, bisa bawa keluarganya. Kita cermati persyaratan umum dari beasiswa LPDP reguler. Sekilas tampak mirip, tapi jika diperhatikan poin 3 dan 4 ini yang agak sentral. Bagi kalian yang sekarang sedang kuliah master ataupun doktor, intinya sedang aktif sebagai mahasiswa, kalian nggak boleh daftar. Jadi status kalian saat ini jangan sampai mahasiswa, nggak boleh saat ini statusnya mahasiswa, harus sudah lulus. Nah, jika kalian sudah lulus master, maka kalian juga nggak boleh daftar master. Kalau udah lulus master, daftarnya doktor. Nah, bagi kalian yang udah punya gelar doktor, sudah nggak boleh daftar beasiswa ini. Kemudian kalian akan diminta melampirkan surat rekomendasi dari akademisi buat kalian yang belum bekerja dan dari atasan bagi yang sudah bekerja. Kemudian kalian harus memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan ketentuan LPDP, ada di link deskripsi video ini. Kemudian beasiswa ini diperuntukkan untuk kelas reguler, jadi bukan untuk kelas-kelas istimewa. Dan kalian akan diminta untuk mengisi beberapa borang yang mana penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Sebelum ke situ kita baca persyaratan khususnya dulu. Ini yang paling penting. Syarat administrasinya, usia kalian untuk pendaftar program magister paling tinggi 35 tahun. Untuk jenjang doktor paling tinggi 40 tahun. Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021. Kemudian IPK-nya harus dipastikan untuk pendaftar program magister minimalnya 3. Untuk pendaftar program doktor minimalnya 3,25. Nah, bagi kalian yang dulunya itu S2 jalur penelitian atau by riset, kalian kan gak punya itu daftar IPK. Lah, kalian diminta untuk melampirkan surat pernyataan dari prodi dan kampus kalian yang menyatakan bahwa kalian ini adalah mahasiswa S2 jalur riset. Kemudian, bagi kalian yang sudah punya LOA unconditional tapi intake studinya nggak sesuai sama yang LPDP harapkan, maka kalian harus mengajukan defer atau penundaan ke kampus. Dan kalian wajib melampirkan surat defernya ke websitenya LPDP. Nah, intake studinya itu paling cepat Januari untuk dalam negeri dan Februari untuk tujuan luar negeri. Ini yang paling penting, syarat bahasa Inggris. Untuk beasiswa reguler tidak sebanyak beasiswa prasejahtera, hanya ada 4 lembaga saja, yaitu TOEFL ITB, TOEFL IBT, PTE Academic, sama IELTS. Nah, bagi kalian yang apply ke luar negeri, itu nggak boleh pakai TOEFL ITB, jadi mau nggak mau pakai yang TOEFL IBT atau IELTS atau PTE. Nah, yang perlu kalian catat bahwa sertifikat TOEFL ITB itu wajib dari penyelenggara resmi, jadi jangan daftar yang TOEFL ITB Prediction atau dari lembaga yang abal-abal.
Nah, kalian bisa cek juga lembaga resminya itu di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, kemudian ini yang paling penting yaitu berkas pendaftarannya. Ada banyak, tapi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kalian diminta mengisi borang, yaitu biodata diri. Jadi tinggal diisi saja secara online. Ini terkait dengan informasi diri Anda. Ini tidak perlu pikiran yang cukup tinggi, tapi memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Karena kalau salah ketik, biasanya akan jadi masalah di belakangnya. Kemudian kalian diminta untuk menyekan KTP. Berbeda dengan Prasejahtera, di sini tidak perlu pakai KK, KTP saja. Kemudian diminta menyekan ijazah atau SKL bagi yang belum punya, dan pastikan itu asli, ataupun jika fotokopi harusnya yang terlegalisir oleh pihak yang mengeluarkan. Kemudian transkrip nilai asli atau legalisir. Kemudian sertifikat bahasa Inggris yang asli dan harus masih berlaku, yaitu maksimalnya 2 tahun. Kemudian bagi kalian yang sudah punya LOE unconditional, pastikan program studi dan perguruan tinggi yang tertulis di LOE itu sudah sesuai sama yang diharapkan LPDP. Cek kembali di link deskripsi video ini. Dan ini opsional ya, buat kalian yang belum punya LOE, nggak usah melampirkan. Kemudian kalian diminta untuk menandatangani surat pernyataan LPDP bermaterai, materainya 10.000, nanti di scan, kemudian diupload sebagai dokumen. Kemudian kalian diminta untuk mengupload dokumen juga berupa surat rekomendasi. Nah, bagi kalian yang saat ini statusnya sebagai fresh graduate atau belum bekerja, kalian boleh minta sama dosen kalian. Nah, dosen yang bagaimana nih? Dosen yang paling kenal sama kalian. Biasanya nih dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi. Nah, bagi kalian yang udah kerja, kalian boleh minta sama atasan, tapi atasan yang udah kenal kalian. Kemudian kalian yang udah kerja, kalian wajib melampirkan surat izin yang mana atasan kalian yang membidangi SDM itu menyetujui bahwa kalian akan mengikuti seleksi LPDP. Kemudian kalian akan diminta mengisi profil diri, ini identitas diri kalian, kemudian personal statement. Personal statement itu apa? Itu tentang seperti kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa motivasi kalian, dan lain sebagainya. Kemudian kalian diminta menulis sebuah esai yang berisi tentang komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi pasca studi. Nah, ini yang paling susah, biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama. Jadi saya sarankan mulai sekarang udah mulai dicicil ya, dirancang komitmennya apa dan rencana kontribusinya apa. Biasanya diminta 1.500 sampai 2.000 kata. Tapi tinggal mengisi di borang online-nya. Kemudian bagi kalian yang mendaftar program doktor, mau nggak mau kalian harus melampirkan proposal penelitian. Jadi bagi yang doktor ada tambahan borang lagi. Untuk yang magister tidak perlu. Nah, mungkin itu saja informasi yang dapat saya share hari ini. Semoga menjadi award di LPDP 2021. Terima kasih, semoga sehat selalu dan semoga kita semua jago bermatematika.